wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Selanjutnya mungkin sampai kita tuntaskan penjelasan hadis yang kedua ini dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kata sahabat Umar bin Khattab, rawi yang pertama yang meriwayatkan hadis ini, orang tersebut yang misterius itu pergi. Kemudian saya ini terdiam beberapa saat. Ya karena mungkin tertegun ya, ini siapa orang ini gitu. Kok aneh gitu. Dari beberapa keanehannya itu. Kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, "Ya Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya-tanya tadi?" Maka kata beliau, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, karena memang tidak tahu, jangan merasa tahu. Katakan saja Allah wa rasuluhu a'lam. Seperti kita kalau tidak tahu ya ditanya masalah agama ya. Wallahu a'lam. Kata para ulama, ucapan saya tidak tahu wallahu a'lam itu nisful ilmi, separuh ilmu. Sudah separuh itu. 50%. Kenapa? Setidaknya dia tahu kalau dia itu tidak tahu dan dia katakan gitu. Berarti separuh ilmu itu. Kemudian Nabi memberitahukan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril dalam rupa manusia, mirip sahabat Nabi yang paling ganteng yang bernama Abdullah Al-Bajali atau kalau enggak Abdullah Al-Bajali, yang satu lagi adalah sahabat namanya Al-Kalbi. Sahabat yang paling ganteng. Ya, jadi Jibril menyerupakan dirinya dengan izin Allah menjadi seorang seperti sosok manusia. Jadi dalam sosok, dalam wujud dan rupa seorang manusia. Disinilah ya para sahabat itu ya mantaplah keimanan mereka ya. Karena juga menyaksikan hal-hal yang ajaib, termasuk diantaranya langsung melihat penampakan Jibril dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk seorang manusia. Luar biasa. Pasti ini di benaknya Umar bin Khattab dan yang lainnya. Peristiwa ini tidak akan pernah terlupakan oleh mereka seumur hidup. Dan dengan kuasa Allah, malaikat bisa merubah-rubah dirinya menjadi bentuk yang lain. Tetapi dalam kehidupan Nabi SAW, 3 kali malaikat Jibril menampakkan wujudnya dalam bentuk asli. Pertama, ketika Nabi di Gua Hiro, pada waktu mendapatkan wahyu pertama. Sehingga Nabi ketakutan. Bisa dibaca dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Badil Wahyi. Yang kedua, 3 tahun setelah itu, ketika Nabi sedang berjalan, tiba-tiba kata beliau, saya mendengar suara dari langit. Ketika saya mendongakkan kepalaku ke langit, dengan mempertujukan pandanganku, tiba-tiba malaikat Jibril menampakkan diri. Persis seperti ketika beliau ini ditemui oleh Jibril di Gua Hiro. Ya. Dalam keadaan dia duduk di atas kursi dan antara langit dan bumi. Maka aku merasa takut, lalu pulang ke rumah dan aku katakan kepada keluargaku, zammiluni, selimutilah aku. Maka turunlah surah Al-Muzammil. Yang ketiga, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan itu semua berdasarkan dalil. Ya. Yang kedua, ketika Nabi berjalan tadi itu, ya disebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 5 sampai 9. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Nah itu. Jadi ayat-ayat ini berkaitan dengan penampakan Jibril dalam rupa aslinya pada kali yang kedua. Jadi memenuhi ufuk, tinggi besar raksasa gitu. Memenuhi ufuk sampai Nabi ketakutan. Kemudian summa dana fatadalla, dia mendekat dan lebih dekat lagi, fakana qaba qausaini au adna, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi dari itu. Yang ketiga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj.
Yang diisyaratkan dalam Al-Quran juga surah An-Najm ayat 14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh Nabi melihat Jibril pada kali yang lain ketika berada di Sidratul Muntaha. Ya, dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari apa yang dituturkan oleh sahabat Abdullah bin Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan Rasulullah SAW melihat Jibril fi suratihi, dalam bentuk aslinya. Walahu situ mi'ati janahin. Jibril memiliki 600 sayap. Jadi malaikat itu bersayap. Macam-macam sayapnya. Yang paling banyak sayapnya dan paling besar ukurannya adalah malaikat Jibril, karena Jibril itu rajanya seluruh para malaikat. Memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuk. Satu sayap saja sudah memenuhi ufuk. Yaskutu min janahihi at-tahawil at-tahawilu, ini al-asya al-mukhtalifah alwan minad durri wal yawaqit. Jadi setiap sayapnya itu ya meneteskan seperti mutiara yang berkilauan dan berwarna-warni. Ya, gambaran di benak kita lah, ya indah gitu kan. Dari ujung sayapnya itu menetes seperti berlian-berlian yang berwarna-warni ya dan berkilauan. Nah, itu gambarannya. Tentu kita hanya membayangkan sekilas kan, yang tahu persis siapa? Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang langsung melihat mengenai wujud aslinya malaikat Jibril itu. Ya, itu pembawa wahyu, pembawa Quran yang adik-adik hafalkan di majelis ini, di tempat ini, Al-Hijaz, itulah malaikatnya yang membawa wahyu Al-Quran diantaranya hingga sampailah kepada kita itu. Jadi sangat mulia, sangat agung sekali ya, maka kita hendaknya mengagungkan, memuliakan Al-Quran itu. Yang membawanya saja, Rasul langitnya seperti itu, Rasul buminya yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga menambah ilmu kita sekaligus menambah iman kita. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Orang yang iya. Itu di surah Al-Maun ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang saya baca ya dari kitab tafsir para ulama, itu bukan itu. Yang mereka celaka karena sahun itu adalah orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholatnya sampai akhirnya keluar dari waktunya gitu. Karena kelalaiannya, karena peremehannya, karena menunda-nundanya, maka diancam dengan fawailun tadi ya, neraka wail, celaka gitu. Bukan yang tidak khusyuk. Makanya para ulama menyatakan khusyuk itu kewajiban dalam sholat, bukan rukun ya. Itu yang saya baca ya. Jadi tidak termasuk wail tadi ya. Cuma nanti orang yang tidak khusyuk ya, dia meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat ya. Dan nanti kita akan bahas insya Allah di hadis yang ketiga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, bahwa yang namanya iqamatus sholah itu bukan sekedar fi'lus sholah. Yang namanya iqamatus sholah itu adalah di dalam sholatnya harus ada istihdorul qalbi, menghadirkan hati, atau dengan kata lain adalah kehusuan. Makanya ya,
Iqamatus shalah itu bukanlah hal yang mudah. Jangan merasa kita sudah iqamatus shalah, jangan-jangan masih banyak belumnya gitu kan. Padahal perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an itu kan rata-rata apa? Iqamatus shalah. Ya kan? Alladzina yuqimunas shalah, aqimis sholata lidzikri. Nah, itu. Padahal iqamatus shalah itu bukan hanya dia gerakan dan bacaannya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW saja, tapi kondisi hatinya ketika sholat, dia bisa menghadirkan hatinya ketika sholat. Yang kita menyebutnya khusyuk itu. Nah, makanya kita ya harus belajar ini. Gitu. Belajar ilmunya, belajar mempraktekkan bagaimana sholat untuk bisa khusyuk. Ya. Demikian, wallahu alam. Jadi yang saya tahu itu makna dari fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu melalaikan waktunya, menunda-nunda sampai habis waktunya, baru dia ya sudah nggak ada waktu untuk dia sholat karena dia menunda-nunda tadi. Ya. Yeah. Sehingga dia tidak melaksanakan sholat karena waktunya sudah habis. Beda lagi kalau dia lupa atau tertidur atau sebab lain yang disebut dengan hilang akalnya, maka dia bisa melaksanakan sholat di saat dia ingat atau diingatkan atau ketika dia sadar. Nah, tapi kalau ini kan disengaja, dia menunda sehingga sampai habis waktunya. Demikian. Ya. Sebagai kita kan keutamaan sholat memang di taman itu pahalanya sama kita sebagai TKM ngatur usop kan nggak bisa dapat apa pahalanya sama. Nabi mengatakan khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf dalam sholat berjamaah untuk laki-laki yang paling depan, yang paling jelek adalah yang paling belakang. Tapi kalau untuk shaf wanita dalam berjamaah, yang terbaik yang paling belakang, yang jelek yang paling depan. Ya, wallahu alam tentang tingkatan pahalanya, tapi yang jelas Nabi mengatakan sebaik-baik. Berarti kan ada nilai pahala yang lebih gitu kan daripada tidak di shaf pertama. Ya. Pertanyaannya apa? DKM sibuk menata jamaah sehingga nggak kebagian di shaf pertama ya. Kalau di sini nggak kayak gitu ya kan? Di sini masa ada petugas begitu sehingga nanti gara-gara sibuk mengatur shaf petugasnya nggak pernah berada di posisi shaf pertama ya. Ya saya kira ya ah hmm, iya. Ya. Apakah dapat keutamaan yang sama? Ya. Ya sebenarnya kita jangan dulu mengambil pendapat untuk harus diatur-atur kan, karena imam itu berkewajiban mengatur shaf, ya kan? Sebelum dia memulai sholat takbiratul ihram, dia hadapkan tubuhnya ke makmum untuk mengatur, gitu. Maka ada kalimat sawu sufu fakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis shalah, atau dengan kalimat-kalimat yang lain ya supaya shaf itu lurus rapat dan shaf pertama dipenuhi dulu baru shaf berikutnya dan berikutnya sebagaimana shafnya para malaikat. Itu kewajiban imam. Ya, nyuruhnya dia sudah berada di shaf pertama lalu nyuruh nama. Jadi saya kira belum tentu benar itu sikap seperti itu ya. Jadi apalagi masjidnya juga tidak terlalu besar. Tetap semua jamaah bersegera dan berlomba-lomba untuk menempati shaf pertama.
Jangan kemudian mengambil tugas mengatur-ngatur shop yang lain dia sendiri dilupakan sehingga tidak pernah kebagian berada di shop pertama. Dan itu sesungguhnya adalah hak kewajibannya imam mengatur shop itu. Makanya dia jangan tergesa-gesa memulai sholat kecuali sudah tertib semua, beres semua. Seperti halnya Nabi SAW begitu mau memulai takbiratul ihram ada dada sahabat yang menonjol ke depan. Nah, maka Nabi SAW mengatakan untuk supaya diratakan gitu. Karena apa? Ya, jika kalian itu berselisih, kalian tidak lurus rapat, maka akan berselisihlah hati kalian. Nah, jadi wallah alam kalau memang di sini ada seperti itu, ya, jangan ada petugas lah. Ya imamnya saja, ya, supaya orang yang ditugaskan ini tidaklah kehilangan keutamaannya apa? Berada di shaf pertama. Kalau masalah ngatur anak-anak ya biar imamnya yang ngatur gitu. Dia perintahkan di sebelah sana sebelah sini ya. Anak-anak jangan ribut ya. Kalau dalam satu deretan shop dikumpulkan anak-anak jadi ribut nanti dipencar-pencar ya, biar imamnya aja yang dia mengaturnya gitu. Harus ada petugas khusus. Iya, karena masih sifatnya itu masih bisa dikuasai segini, kapasitasnya tidak terlalu besar. Ya kan? Nah, demikian. Jadi jangan meninggalkan hal yang utama ini gitu karena ada tugas begitu. Toh juga tidak harus ada begitu. Tetap insya Allah bisa teratur dengan baik melalui komando imam yang akan mengimami dalam sholat berjamaah itu. Dan di samping itu nanti juga di luar sholat ada himbauan-himbauan, peringatan-peringatan ya kan, kepada seluruh jamaah, termasuk orang-orang tua yang bawa anak-anaknya. Kan juga ada di situ taujihatnya, ada arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan. Ya, demikian ya. Jadi jangan tergesa-gesa mengambil metode begitu gitu sehingga kehilangan keutamaan bagi sebagian orang karena ditugasi gitu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah. Ya, tanya terus saya kewalahan nggak bisa jawab. Karena ilmunya sedikit. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.